Salam Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Kita bersama-sama akan mengadakan ibadah Kamis Putih, yaitu untuk petunjuk teknis pelaksanaan sudah tertera di petunjuk tata kebaktian masing-masing. Untuk itu, tata kebaktian Kamis Putih kita mengambil tema yaitu belajar dari tindakan kasih Yesus, Kamis tanggal 9 April 2020. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil sehelai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesahkannya hingga mati. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan rahmat Allah beserta kita. Kebaktian Kamis Putih ini bertema melayani dan mengasihi dengan segenap hati. Dengan nas pembimbing diambil dari Yohanes 12 ayat 26 yang berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Ku beri
sama seperti aku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan setiap firman yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya firman-Mu ini dapat membimbing kami semakin menghayati makna Kamis Putih yang akan kami laksanakan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga dapat menuntun kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan Kau sampaikan pada sore hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita persiapkan Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menghakimi Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tema kita pada hari ini adalah Tuhanlah jalan kehidupan. Sekarang lagi zamannya artis buka toko kue ataupun perusahaan makanan dan minuman. Mereka berbondong-bondong menawarkan dan mempromosikan dagangan yang mereka jajakan kepada para penggemar atau para calon konsumennya. Mereka mempromosikan baik melalui sosial media tokonya atau juga sosial media dari si artis tersebut. Namun apa jadinya ketika kita datang dan yang melayaninya adalah artis yang punya toko tersebut yang kebetulan adalah idola kita? Pasti akan sangat senang dan kita akan kembali lagi dengan harapan dapat bertemu dengan idola. Kita pasti berharap artis idola kita juga ikut melayani pelanggan dan itu diberikan dan itu memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh konsumen atau penggemarnya. Dan di momen Kamis Putih ini, itulah yang terjadi dengan para murid. Yesus yang adalah pemilik kehidupan melayani para muridnya dan bahkan mau membasuh kaki mereka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Orang-orang Yahudi memiliki sebuah keramah tamahan yang sudah sangat ramah dari zaman dahulu. Jika kita melihat dalam Kejadian 18, di situ Abraham menyambut 3 orang asing yang ada di sekitar situ. Abraham menjamu mereka dengan membasuh kakinya serta melayaninya dan memberikan jamuan kasih dengan lembu dan juga roti. Dari dahulu kebaikan hati orang-orang Yahudi dan keramahannya tidak dapat disangsikan lagi. Ada hal yang menarik yang terjadi ketika 3 orang yang hendak bertamu dibasuh kakinya sebelum dijamu dan dengan makanan. Zaman dahulu, pembasuhan kaki dilakukan dengan tujuan agar tamu-tamu yang hadir tetap berada dalam keadaan yang bersih setelah perjalanan yang sangat jauh. Hal ini tampaknya juga dilakukan oleh Yesus pada bacaan kali ini. Pembasuhan yang biasanya dilakukan di depan sebuah rumah atau di teras sebuah rumah yang dilakukan oleh hambanya, namun kali ini Yesus melakukan hal ini kepada murid-muridnya. Hal ini mendapatkan pertentangan yang keras dari murid-muridnya, jelas sekali. Bahkan pada ayat ke-6, Petrus bertanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Petrus bertanya ini karena dia mengetahui bahwa biasanya yang membasuh kaki adalah seorang hamba yang memang sudah ditugaskan oleh tuannya untuk melakukan hal itu dan bukan guru atau orang yang dihormatinya. Dan hal ini jelas mendapatkan banyak tentangan.
Yesus menjadi hamba untuk membersihkan kaki-kaki tamunya sebelum dia dapat bertemu dengan tuannya dan diakhiri dengan jamuan makanan. Kalau kita ingat juga, setelah pembasuhan kaki, para murid diundang untuk melakukan perjamuan terakhir. Yesus dalam tanda kutip menyambut para murid untuk masuk dalam perjamuan makan yang biasanya diadakan oleh orang-orang Yahudi dalam menyambut tamu. Hamba membasuh tamu yang datang sebagai upaya untuk melakukan pelayakan diri dengan cara membuatnya bersih sebelum bertemu dengan tuannya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Yesus untuk menyambut dan melayakan mereka semua untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Namun demikian, para murid tampaknya belum memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus menangkap kebingungan di antara mereka, sehingga pada ayat ke-7 dikatakan, "Apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Sangat jelas bahwa para murid tidak mengerti karena hal yang biasa dilakukan oleh hamba dilakukan oleh Tuhan, Tuan, dan bahkan gurunya. Kalau kita ingat perkataan Yesus pada pasal yang ke-14, Yesus kembali mengingatkan mereka dan menegaskan bahwa Yesus adalah jalan dengan mengambil posisi sebagai hamba yang menyambut mereka. Hamba yang mencuci kaki biasanya akan menunjukkan jalan kepada tamunya untuk menuju tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumahnya. Yesus mengambil posisi hamba tersebut dengan secara tidak langsung mau mengatakan, "Jika kamu mau bertemu dengan Bapakku, mari ikutlah aku." Yesus menunjukkan bahwa dia adalah jalan yang harus diikuti oleh para murid dan orang-orang yang banyak untuk bisa sampai kepada tuan rumah, yaitu Bapaknya. Bagaimana mungkin seorang tamu dapat masuk tanpa mendapatkan pengawasan dan pendampingan? Pasti saya juga kalau datang ke rumah Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kan, "Ya Pak, sini silahkan." Nggak mungkin kan, "Yaudah Pak masuk silahkan." Di mana ininya? Cari aja Pak. Nggak mungkin. Hamba bertugas tidak hanya melayani tuan rumah, tetapi juga melayani tamu tersebut hingga ia pulang atau melanjutkan kembali perjalanannya. Dan bagi tamu, dibutuhkan sebuah kepercayaan kepada hamba tersebut untuk dapat diikuti. Jika tamu itu tidak memiliki kepercayaan kepada hamba tersebut, bisa saja dia tidak mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan kepadanya. Hal itu juga yang dituntut oleh Yesus ketika kita memilih Dia sebagai penuntun jalan menuju Bapa. Yesus mau menunjukkan bahwa ketika kamu sudah memiliki aku, mari ikutlah denganku. Mari kita jalan bersama dan aku akan menunjukkan jalannya kepada kita semua. Kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa ketika kita tidak memiliki kepercayaan kepada Yesus. Bahkan di awal ketika Yesus menyediakan diri untuk membasuh kaki kita, maka kita mungkin saja tidak percaya sepenuhnya bersih ketika itu dilakukan. Kepercayaan itu bukan hanya, "Iya saya percaya," tetapi benar-benar bergantung kepadanya senantiasa. Lalu bagaimana dengan kita pada sekarang ini? Dalam momen Kamis Putih ini, saya mengajak kita semua untuk dapat terus percaya dan berpegang teguh kepada Allah, terutama kepada Yesus. Sama seperti seorang tamu yang menggantungkan dirinya kepada hamba yang menuntunnya agar dituntun ke tuan rumahnya, begitu juga kita dengan Yesus.
Momen Kamis Putih ini tidak hanya sekedar momen pembasuhan kaki, tetapi ini adalah pemantapan diri kita bahwa kita memilih Yesus sebagai pandu dan juru selamat kita. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus untuk dapat sampai kepada Bapa. Ketika banyak orang lain menawarkan tawaran yang menggiurkan, kita harus yakin dan mantap untuk memilih Yesus sebagai penuntun kita dan menjadikan Allah Bapa sebagai tujuan akhir kita. Jangan sampai ketika ada rumah yang lebih besar dan pelayan yang lebih baik atau lebih menarik, kita berpaling dan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti ada di depan kita. Ikutilah kemana Yesus membawa kita. Percaya akan apa yang ditunjukkannya kepada kita. Peganglah janjinya senantiasa sebagai arahan di dalam hidup kita. Jika kita mengibaratkan dunia ini adalah rumah Allah, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus dengan setiap petunjuk, nasihat, dan contoh yang diberikannya hingga akhirnya kita bisa tiba dan bertemu bersama dengan Allah. Jangan pernah sekali-sekali meragukan apa yang ditunjukkan olehnya. Ingat, perkataannya adalah pelita dan terang bagi kita yang akan membimbing dan menuntun kita kepada Allah Bapa. Dengan memilih Yesus sebagai orang yang menyambut kita harus memantapkan langkah kita dalam menapaki masa depan. Jalan yang ditunjukkan bukanlah jalan menuju kemewahan yang ada di dunia, tetapi jalan yang ditunjukkan adalah hidup bersama dengan Allah. Dia yang akan menuntun setiap orang dengan jalannya dan membawa kepada Allah. Dan momen Kamis Putih ini kiranya bisa kembali meneguhkan, menguatkan, serta kembali meyakinkan pilihan kita bahwa Yesus adalah keselamatan yang kita pilih. Di tengah pergumulan yang kita rasakan, Kamis Putih ini membawa kita dan mengingat bahwa pilihan kita ini bukanlah pilihan yang salah. Mengikut Yesus bukanlah pilihan yang salah. Justru mengikut Yesus seharusnya kita menjadi bangga dengan pilihan yang kita pilih. Seseorang yang mau melayani kita dan menunjukkan jalan bagi kita adalah seorang guru, Tuhan yang kita pilih. Pasti kita bangga kalau ternyata orang yang memandu kita adalah orang yang kita pilih. Begitu juga dengan kita sebagai pengikutnya. Sekali lagi saya tekankan, melalui Kamis Putih dan pembasuhan kaki ini kiranya bukan hanya menjadi hal simbolik dan sebuah seremonial tahunan yang kita lakukan setiap tahunnya. Namun Kamis Putih ini memiliki makna selain itu, yaitu untuk mempersiapkan diri kita. Dan juga Kamis Putih ini semakin memantapkan pilihan kita, yaitu menjadikan Yesus sebagai jalan keselamatan yang kita pilih. Selamat merenungkan makna Kamis Putih kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki prosesi pembasuhan kaki dalam keluarga kita masing-masing. Dipersilakan untuk kita mempersiapkan hati dan diri kita dalam memasuki momen pembasuhan kaki kita. Hari ini kita akan menghayati perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mengasihi sesama dengan menjadi hamba-hamba yang setia seperti Tuhan Yesus sudah menjadi hamba bagi kita. Komitmen kita untuk saling mengasihi dan melayani akan kita ekspresikan dengan pembasuhan kaki, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membasuh kaki, dimulai dari kepala keluarga lalu kepada anggota keluarga yang lain. Selama pembasuhan kaki kita mengucapkan Allah hadir di mana ada cinta, kasih, dan derma. Dan orang yang dibasuh kakinya mengatakan amin.
Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Sang Cinta, karena begitu besar cintamu kepada kami, Engkau membungkuk menjadi pelayan kami dan menderita untuk memberi kami hidup. Untuk cintamu kami bersyukur. Kami juga memuji Engkau untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam ciptaan, komunitas, gereja, kehidupan, dan pekan suci ini. Allah Sang Cinta, Engkau telah memerintahkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Tolong kami untuk menunjukkan kasih itu di dalam pemeliharaan ciptaan-Mu kepada bangsa-bangsa di dunia, kepada bangsa dan pemimpin-pemimpin kami dalam komunitas ini, melalui kesatuan gereja, melalui gereja lokal dan pelayanannya, kepada saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Dan semoga kami dapat menjadi pelayan-Mu dan merefleksikan kasih-Mu dalam pikiran dan tindakan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang melayani, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini kami semakin dimantapkan untuk menjadikan Engkau sebagai pilihan dalam menuntun kami menuju kepada Bapa. Dan terima kasih juga pembasuhan kaki yang boleh kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya kami dapat semakin menghayati makna yang kami lakukan. Dan kiranya ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi juga menjadi semakin menguatkan kami dalam menapaki kehidupan kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami juga hendak menaikkan doa permohonan kami. Kiranya Engkau yang mau mendengarkannya dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan kali ini untuk orang tua kami yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Untuk Tante Hira Tuhan, Ibu Hira Sabarti Aceh, untuk Ibu Nyirosita dan juga Ibu Farida Baidan yang beberapa hari lalu sempat dirawat di rumah sakit. Engkau yang memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat sembuh, dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan berkati juga orang-orang dan keluarga yang merawat melalui obat-obatan, melalui perhatian dan semuanya. Engkau yang berkati mereka, memberikan mereka kekuatan serta pengharapan hanya di dalam Engkau. Dan Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, dan terkhusus juga untuk dunia ini yang sedang menghadapi pandemik dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami melalui kesehatan, melalui kewaspadaan yang terus kami dapat tingkatkan. Dan berkati juga Tuhan dokter, perawat, serta mereka yang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan dan lindungan tangan kasih-Mu. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa bagi setiap pergumulan kami yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kiranya Kau mau yang menjaga dan melindungi kami agar kami dapat senantiasa berpengharapan hanya di dalam Engkau. Dan Engkau juga yang mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut Trihari Suci yang akan kami laksanakan mulai dari Jumat besok hingga Minggu nanti Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami
pemaknaan yang lebih mendalam lagi melalui apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini Tuhan. Dan ya Tuhan, mungkin masih banyak permohonan yang akan kami naikkan, namun kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang mampu mendengar setiap permohonan yang kami naikkan siang dan malam. Dan inilah Tuhan seluruh doa kami yang akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berfirman, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya. Mari kita menyambut dari pelengkap Kidung Jemaat 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa sekalipun diriku memiliki karunia bernubuatan, sekalipun diriku punya idam sempurna untuk tinggalkan dunia. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, jangan pulang lagi
Bapak Ibu Saudara sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Selamat memasuki masa raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Setia teguh bersekutu berkatnya memimpin besar karena penuh kasih sayang padamu kami sedikit tidak getar amat semboyan jangan diamkan hidup senang damai amat semboyan jangan diamkan Kristus datang sangat penuh. Setia ya Raja abadi, inilah kami berjuang terus mewujudkan kehendak hati kami, umat Israel katamu amat semboyan jangan diamkan hidup serunai kembali terus amat semboyan jangan diamkan Kristus datang serta penuh.